Hai sahabat pejuang rupiah, apa kabarnya? Salam sehat buat sahabat semua. Kembali lagi dengan aku Henki Andema di sini. Aku akan bahas mengenai cryptocurrency lagi ya. Nah, di video kali ini aku coba akan bahas mengenai updatean dari pergerakan harga Bitcoin dan juga pergerakan dari harga Cardano. Jadi ada dua analisa di sini ya hari ini. Aku khususkan buat teman-teman yang sudah mengikuti video sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang baru join ya, baru melihat video-video aku, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan dengan updatean video aku berikutnya. Oke, kita lanjutkan pembahasannya dimulai dari cryptocurrency dulu atau di coinmarketcap.com ya, pertanggal 19 November 2021 terlihat ya secara keseluruhan cryptocurrency ini saat ini koreksi ya dikatakan lumayan dalam ya. Kita kembali koreksi hari ini. Di 7 hari terakhir saja Bitcoin mengalami koreksi sekitar 13,89% ya. Di kisaran harga saat ini di 807 jutaan. Ya. Nah, Ethereum juga sama demikian. Di 7 hari terakhir mengalami koreksi sekitar 16%. Saat ini harganya sekitar 57 jutaan. Begitu juga dengan BNB, Solana, Cardano, Ripple, Polkadot, Dogecoin, dan juga Shiba Inu ya. Rata-rata secara keseluruhan mengalami koreksi yang lumayan dalam. Nah, untuk Shiba Inu sendiri di 7 hari terakhir saja mengalami koreksi sekitar 22,99% ya. Luar biasa. Ini buat teman-teman mungkin yang saat ini masih ada posisi dan mungkin sempat nyangkut ya. Ya bersabar saja. Tentunya semoga kedepannya kembali naik lagi ya. Itu harapan kita semua. Kita lanjutkan ke pembahasan mengenai Bitcoin terlebih dahulu. Kita lihat pergerakan Bitcoin seperti apa. Di sini aku sudah tarik Fibonacci retracement untuk menentukan di mana support dan juga resisten ya. Nah, kita berbicara mengenai kemungkinan koreksi lanjutan ya, dulu ya. Kita berbicara koreksi dulu. Nah, di sini terlihat kalau teman-teman perhatikan ya, di mana Fibonacci ini aku tarik dari harga terendah di sini ya, terakhir hingga harga tertinggi di sini ya. Nah, oke. Itu cara menarik Fibonacci retracement, menentukan di mana support dan juga resisten. Nah, kita lanjutkan. Di sini kalau teman-teman perhatikan ya, kalau aku buat besar, di sini aku gunakan time frame 1 hari supaya lebih jelas melihatnya ya. Oke, di sini kita lihat bahwasanya saat ini Bitcoin itu berada di bawah dari support terdekatnya kemarin ya, yang kita pernah bahas sebelumnya. Itu saat ini sudah dijebol ya, sudah dijebol dan saat ini berada di bawah dari support tersebut. Tentunya ini kabar yang kurang baik buat kita semua. Kenapa? Karena Bitcoin bisa saja kembali melanjutkan pelemahannya ya, karena sudah break gitu loh. Di mana kita bisa lihat ada support terdekat keduanya yaitu ada di Fibonacci 0,3 atau di kisaran harga 770 jutaan sekian gitu ya. Jadi mungkin ini adalah support keduanya yang bisa menahan pergerakan dari koreksi Bitcoin saat ini ya. Aku tebalkan ganti warna merah. Nah, di sini. Jadi support ini adalah support keduanya atau terdekat saat ini karena support sebelumnya sudah dijebol ya yang di sini. Oke, di Fibonacci 0,2 ini. Nah, mungkin saat ini kalau kita perhatikan kalau kita ambil patokan dari stochastic RSI terlebih dahulu di sini ya. Terlihat saat ini di stochastic RSI, kalau aku besarkan dulu supaya terlihat. Nah, kita itu berada saat ini di bawah ya. Stokastiknya berada di bawah. Jadi ini menandakan bahwasanya saat ini sudah berada di fase sold out ya. Atau fase sudah banyak penjualan itu sudah jenuh gitu ya. Jadi para penjual itu sudah jenuh untuk menjualnya gitu loh. Jadi oversold namanya ya. Nah, ini bisa saja mengindikasikan bahwasanya kita bisa melihat Bitcoin itu rebound terlebih dahulu ya. Rebound terlebih dahulu. Mungkin kita coba untuk retest nantinya di sini ya. Kita di sini mengalami penguatan, koreksi ya. Di sini koreksinya aku rasa berhasil
bertahan di Fibonacci 0,2, kita melanjutkan penguatan dan saat ini kita break dari support. Nah, kalau kita lihat tadi dari stokastik kan kita sudah oversold ya. Mungkin kita bisa rebound terlebih dahulu di sini untuk retest dari support yang sudah dijebol ya. Apabila retest ini nantinya gagal, nah inilah bisa yang membuat kita itu kembali koreksi ya. Nah, di mana koreksinya itu bisa saja melanjutkan hingga Fibonacci 0,3 ya, atau di kisaran harga 770 jutaan tadi. Nah, untuk sementara aku rasa support terdekatnya di situ ya, bisa saja kita ke sana. Tapi mungkin saat ini kita bisa rebound terlebih dahulu gitu ya, karena kita belum ada retest nih, belum ada retest ke support yang sudah dijebol. Ya, itu untuk pergerakan Bitcoin. Nah, untuk support ketiganya ya, support ketiganya apabila nantinya itu support Fibonacci 0,3 ini tidak kuat menahan pergerakan dari koreksiannya dari Bitcoin, bisa saja kita melanjutkan hingga Fibonacci 0,5 ya, atau support Fibonacci 0,5 atau di kisaran harga 700 jutaan ya. Kalau misalkan kita tarik ya, kita ukur dari sekarang ini di support terdekat itu kita bisa saja mengalami koreksi sekitar 5% lagi dari saat ini ya. 5% mungkin. Itu bisa saja terjadi ya, bisa saja, bisa terjadi, bisa tidak gitu loh. Oke. Nah, kalau misalkan kita tarik hingga support ketiganya ya, kita mungkin di sini support terkuatnya juga ya. Support terkuatnya kita bisa saja mengalami koreksi lagi sekitar 14% ya. Ini lumayan dalam tentunya untuk Bitcoin. Ya, semoga saja support terdekatnya di Fibonacci 0,3 bisa menahan pergerakannya ya. Nah, oke. Itu untuk skenario dari kelanjutan koreksinya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita berbicara mengenai penguatan seperti apa gitu ya. Apakah di sini kita sudah pasti turun lagi? Tidak juga gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita berbicara mengenai turun lagi, kita contohkan saja di sini gitu ya. Kita contohkan di sini, kita sudah mengalami yang namanya penguatan gitu ya, penguatan di sini. Kita di sini ada koreksi dan koreksi lanjutan di sini ya, berada di bawah dari Fibonacci 0,6, akan tetapi kita di sini sideways dan alhasil kita kembali ke atas gitu ya. Nah, ini contohnya gitu. Kalau misalkan kita ambil saat ini, kita di sini ada penguatan, kita koreksi, terus menguat, dan saat ini kita berada di bawah dari Fibonacci 0,2 ya. Nah, bisa saja kita coba retest dulu ke atas, mungkin di sini kita nantinya sideways gitu ya. Dan bisa saja kita break dari support ini ya, support yang sudah dijebol tadi. Jadi support yang dijebol nanti jadi resisten. Resistennya dijebol lagi, jadi nanti support. Kita coba retest di sini mungkin. Nah, bisa saja kita melanjutkan penguatan lagi. Itu untuk skenario keduanya gitu ya, skenario penguatannya lagi ya. Dengan catatan nantinya kita itu berhasil lagi break dari support yang sudah dijebol. Itu untuk analisa dari pergerakan harga Bitcoin. Nah, kita lanjutkan berbicara mengenai Cardano-nya ya, seperti apa. Oke, di sini juga aku coba sudah tarik Fibonacci retracement ya dari harga terendahnya tadi untuk Cardano di sini hingga harga tertingginya di sini ya. Oke. Nah, aku lanjutkan analisanya. Kita lihat saat ini Cardano juga posisinya itu berada di bawah dari Fibonacci 0,6 ya, sedikit berada di bawah dari Fibonacci 0,6 di sini, sesuai yang kita bicarakan kemarin. Ya, saat sebelumnya itu kita masih berada di Fibonacci 0,5 kemarin ya. Nah, kalau misalkan saya katakan kita tidak kuat menahan ini, kita bisa saja kembali koreksi hingga Fibonacci 0,6. Dan sehari ini kita bisa lihat kita sudah menyentuh, bahkan kita sudah break ya kemarin itu dari Fibonacci 0,6. Dan ingat ya, dan kita perhatikan close candle hariannya itu berada di bawah dari Fibonacci 0,6. Aku bikin garisnya di sini. Nah, di sini ya. Oke, aku buatkan garisnya. Berarti kita sudah break dari Fibonacci 0,6 dan close-nya di bawah. Apakah kita itu bisa kembali mengalami koreksi? Tentunya sangat bisa ya. Kenapa? Karena kita itu sudah berada
atau close-nya itu di bawah dari Fibonacci 0,6. Nah, kita bicara dulu untuk skenario lanjutan koreksinya ya. Sama halnya tadi dengan Bitcoin, kalau misalkan kita perhatikan di sini menggunakan stochastic RSI, kita itu juga berada di bawah ya. Stokastiknya sudah ada berada di bawah atau kita dalam posisi oversold ya. Jadi over penjualan. Bisa saja nanti kita memantul dulu gitu ya. Kita memantul untuk coba retest dari support yang sudah dijebol. Nah, gitu ya. Jadi kita bicara untuk pelemahannya lagi ya, koreksi lanjutan. Bisa saja kalau misalkan support ini nantinya kita retest dan gagal ya, gagal untuk kembali menguat, kita bisa saja melanjutkan pelemahan hingga Fibonacci atau support keduanya yaitu di Fibonacci 0,7 ya, atau di kisaran harga 21.000 ya, 21.000. Di mana di sini juga terdapat resisten ya, resisten di sini kemarin yang sudah dijebol gitu loh. Jadi ini aku rasa adalah support terkuatnya untuk Cardano saat ini. Nah, mungkin buat teman-teman ada yang bertanya ya, terkadang ada yang komen, Bang di mana sih kira-kira untuk mengambil harga atau serok dari Cardano gitu ya, Bang kapan masuknya gitu loh. Nah, kalau misalkan teman-teman bertanya seperti itu, saya tidak bisa menjawab ya di mananya, tapi teman-teman bisa perhatikan support-support terdekat dari Cardano ini. Contohnya di mana? Support di sini ya. Kalau misalkan nantinya kita itu belum ambil posisi ya bisa saja kita tunggu di sini gitu supaya kita dapat harga lebih murah gitu ya. Nah, akan tetapi bisa saja kita ambil dari sekarang gitu ya. Untuk apa? Ya kita cicil gitu. Jangan buat teman-teman yang mau ambil posisi itu jangan sampai all in ya. All in semuanya dana teman-teman. Nanti apa? Apabila koreksi lanjutan teman-teman panik gitu ya. Dan juga teman-teman tidak ada modal lagi untuk ambil bawah. Nah, jadi buat teman-teman itu saya sarankan ya cicil lah. Kalau mau beli itu cicil ya. Metodenya cicil dari sekarang, nanti misalkan turun, ambil lagi gitu ya. Jadi tidak panik gitu loh. Jadi misalkan teman-teman ada modal 1 juta, teman-teman bagilah misalkan 250 gitu ya, atau 500 ambil harga sekarang 500.000, terus misalkan dia koreksi lagi nanti di harga 21.000, ya udah ambil lagi 500.000 gitu loh. Jadi teman-teman tidak panik gitu ya, kita ada modal masih. Jadi saya sarankan seperti itu ya, kalau metode yang saya gunakan untuk trading seperti itu gitu loh, saya tidak all in, apalagi di satu koin gitu ya, jadi harus disebar beberapa koin. Jadi potensinya untuk profit itu ada di beberapa koin nantinya, tidak hanya di satu koin. Oke ya. Jadi sekali lagi, kita bisa saja kembali melanjutkan pelemahan hingga Fibonacci 0,7 ya atau di kisaran harga 21.000 dengan catatan apabila nantinya support yang sudah jebol tadi di Fibonacci 0,6 ini untuk retestnya gagal ya. Dengan catatan seperti itu. Mungkin seperti ini nantinya yang terjadi ya. Aku coba contohkan dulu. Kita di sini kan penguatan ya, di sini sideways dan kemarin itu break menguat kembali. Kita saat ini sudah break dari support. Kita coba retest mungkin ya, retest dulu. Kalau misalkan gagal retestnya, bisa saja kita melanjutkan pelemahan lagi hingga Fibonacci 0,7. Itu kemungkinannya untuk skenario lanjutan koreksinya gitu ya. Ini bisa saja terjadi, bisa saja tidak gitu ya. Oke, itu skenario untuk lanjutan koreksinya. Nah, kita berbicara mengenai peluang untuk penguatan lagi dari Cardano. Bisakah? Bisa saja gitu ya. Bagaimana Bang? Nah, tentu bertanya ya, bagaimana, apakah mungkin bisa menguat? Bisa. Contohnya di mana? Di sini ya. Kalau misalkan kita ambil contoh di sini, teman-teman perhatikan kita sebenarnya sudah break ya di sini ya. Sudah break dari Fibonacci 0,5, akan tetapi dengan hari lanjutannya ya di sini, hari berikutnya kita mengalami penguatan ya, mengalami penguatan. Kenapa? Karena di sini kita sudah over sold ya, oversold di sini di stochastic RSI-nya dan alhasil hari berikutnya itu kita menguat. Jadi di sini bisa dikatakan fake break ya, fake out gitu ya. Jadi penjebolannya itu atau pergerakan menjebol supportnya itu tidak berhasil gitu ya. Oke, itu adalah yang bisa terjadi saat ini. Dan kalau kita perhatikan di sini kita memang sudah break, akan tetapi kita lihat dari
stokastiknya sudah oversold, nah bisa saja kita mengalami penguatan seperti contoh yang ada di sini gitu ya. Nah, mungkin nantinya skenarionya seperti ini. Saya coba garis lagi. Di sini kan kita sudah break ya, sudah break. Nantinya mungkin bisa saja kita menguat dan kembali menguat di atas dari support yang sudah dijebol dan mungkin nantinya coba retest lagi. Nah, apabila retestnya ini nanti berhasil gitu ya, apabila berhasil, ada kemungkinan kita itu bisa kembali menguat ya. Ada kemungkinan kita bisa menguat kembali untuk Cardano ya. Itu adalah skenario untuk penguatan dari Cardano gitu ya. Kalau misalkan kita berbicara penguatannya seperti apa, kita coba hapus dulu semuanya ya. Kita tarik dari Fibonacci atas hingga Fibonacci bawah gitu ya. Anggap saja di sini adalah koreksi terakhirnya gitu ya, untuk kita menentukan di mana penguatannya gitu ya, sampai mana, sejauh mana penguatan yang bisa didapatkan dari Cardano tadi ya. Di sini kita pelemahan, di sini pelemahan ya, di sini pelemahan, terus mungkin kita naik dari support tadi, kita retest, nah bisa saja melanjutkan penguatan. Di mana kita ada beberapa target tentunya untuk penguatannya, yaitu di Fibonacci terdekatnya atau resisten terdekat, yaitu di Fibonacci 0,2 ya di sini di harga 29 ribuan. Yang kedua itu ada di Fibonacci 0,3 atau di kisaran harga 31.000 hingga 32.000. Dan untuk yang penguatan berikutnya itu adalah di Fibonacci 0,5 ya. Oke. Di Fibonacci 0,5 atau di kisaran harga 34 ribuan kurang lebih ya. Di 34 ribuan sekian. Oke. Itu adalah target untuk penguatan Cardano jangka pendek dan juga jangka menengahnya, dengan catatan tadi support yang sudah dijebol bisa kembali di break ya, atau bisa kembali menguat di atas dari support tadi, dengan catatan seperti itu. Oke. Sekali lagi buat teman-teman yang saat ini mungkin ingin ambil posisi, ya kita tunggu saja dulu ya. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutan dari Cardano ini ya. Melihat tadi kalau misalkan kita perhatikan Bitcoin-nya juga sudah break. Nah, kalau misalkan nantinya ini Bitcoin koreksi lagi ke support keduanya, yaitu di Fibonacci 0,3, bukan tidak mungkin nanti akan diikuti juga dengan Cardano ini ya. Mungkin bisa mengikuti pergerakan dari Bitcoin nantinya. Nah, bisa saja nanti kita menyentuh dari support terdekatnya lagi ya, atau di kisaran Fibonacci 0,7 di kisaran harga 21 ribuan ya. Jadi kita tunggu ya. Kalau buat teman-teman yang ingin ambil tadi, kita tunggu saja di support. Tidak ada salahnya gitu ya, daripada kita buru-buru nantinya kita nyangkut lagi, ya mental kita kena gitu. Baik, mungkin untuk analisa hari ini aku cukupkan terlebih dahulu. Ya semoga apa yang aku lakukan ini, yang aku berikan ini bisa menambah pengetahuan teman-teman dan juga bisa menambah ya analisa teman-teman, memperkuat analisa juga supaya bisa mengambil posisi terbaik ya. Dengan catatan di sini jangan analisa aku dijadikan sebagai patokan buat teman-teman jual dan beli ya. Tetap teman-teman harus analisa lagi. Ya, karena di sini aku bukan financial advice gitu ya. Bukan penasehat keuangan teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak, mungkin videonya di sini sedikit panjang ya, karena ada 2 pembahasan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah tonton sampai selesai dan juga teman-teman yang sudah support channel aku sejauh ini ya, yang sudah like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di next video mengenai pembahasan yang lainnya. Bye-bye.